Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang ke-15. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Silakan dibaca secara bergantian. Saya bacakan Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, mereka dengan malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian besar untuk Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala kerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar ayat-ayat yang kita baca hari ini. Ada nyanyian mereka yang menang. Ini ada dua bentuk nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nanti kita akan belajar dua nyanyian ini, dan sebetulnya sudah sering kita nyanyikan. Salah satu nyanyian ini yang tadi kita nyanyikan. Saya enggak semayanan sama Mbak Priska, tetapi karena Tuhan yang memilih melalui Mbak Priska tadi nyanyian itu untuk dinyanyikan hari ini. Ya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nanti kita akan melihat di ayat-ayat berikutnya tentang 7 murka Allah yang besar itu. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nih, Yohanes melihat ada murka Allah yang luar biasa, dan itu yang terakhir nanti. Karena itu berakhirlah murka Allah. Berikutnya Yohanes melihat, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca. Ini sedikit gambaran bagian di kerajaan surga itu, sesuatu hamparan seperti lautan kaca. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Di pasal 13 kita sudah belajar bahwa ada bilangan 666, dan barang siapa tidak menyembah patung itu akan dibunuh, dan paling tidak mereka akan mengalami penderitaan ekonomi karena tidak bisa jual, tidak bisa beli. Ya, kemarin kita sudah belajar sedikit dari pasal 13 tentang itu. Dan itu akan berakhir, dan orang-orang yang menang dikatakan tadi, pada mereka ada kecapi Allah. Orang-orang yang menang itu ada nyanyian
yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka. Ada kecapi Allah, ada mereka yang menang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini lebih dari pemenang. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37, tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita, kita menang oleh karena Tuhan yang mengasihi kita. Dan kita tidak terpengaruh dengan tawaran tentang penyembahan berhala. Tidak takut dengan ancaman kalau tidak menyembah berhala, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli. Bahkan ada yang mati dipenggal. Kita tidak takut. Kita lebih dari pemenang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan. Rasul Paulus berkata, penderitaan, kesusahan tidak bisa. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya kalau ditawari menyembah patung akan diberi kemudahan. Kalau kita nurut dengan aturan mereka yang menentang Kristus, kita akan diberi banyak kemudahan, nggak kepencut. Ya, karena kita adalah orang yang menang. Dikatakan tadi ayat 38, 39 di dalam Roma pasal 8 tadi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nggak ada yang bisa kalau kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan pada saat itu sudah selesai semua, kita sudah mengalahkan semuanya, pada mereka ada kecapi Allah, alat untuk memuji Tuhan, sarana untuk menyanyi. Ada kecapi, ayat yang ketiga, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa dan hamba Allah, Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Kita akan belajar nyanyian Musa, ya, nyanyian yang dinyanyikan Musa pada saat mereka keluar dari Mesir. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 31. Keluaran pasal 13 pasal 14, maaf, Keluaran pasal 14 sampai dengan pasal 15, tapi saya
Keluaran pasal yang ke-14 ayat 31 dan seterusnya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ayat pasal 15 kelanjutannya. Ini tentang nyanyian Musa dan Israel, ya. Ayat 1. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggang dilemparkannya ke dalam lautan, ke dalam laut. Ayat yang kedua dikatakan yang dalam nyanyian tadi, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Kita sudah nyanyikan tadi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Terus Dialah keselamatanku, Allahku. Ya, di dalam ayat ini Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ini yang dinyanyikan Musa pada saat mereka sudah menyeberangi laut. Dia melihat bagaimana Allah itu menghukum bangsa Israel. Dinyanyikan dalam nyanyiannya, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Menjadi keselamatan bagi bangsa Israel. Saudara bisa ingat bagaimana Musa itu menyeberang sungai, menyeberang laut Iberau itu, dan Mesir yang dari belakang mengejar dengan peralatan perang yang lengkap. Tetapi Tuhan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel sehingga Musa menyanyikan, Tuhan itu keselamatanku. Ini nyanyian Musa. Tuhan itu keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, keluhuranku Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Dan seterusnya, saudara. Bagaimana Tuhan, nyanyian Musa menceritakan kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang dipilih dibenamkan ke dalam laut Iberau, dan seterusnya. Bagaimana nyanyian Musa ini mengagungkan Tuhan. Dia berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tadi saya waktu nyanyikan itu ini sudah persiapkan ayat ini, makanya saya nggak berani buka mata. Saya tutup mata menikmati pujian itu. Tuhan itu kekuatan perlindungan. Itu nyanyiannya. Dan itu dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah keluar dari penderitaan. Kita sudah menikmati, sudah keluar dari penderitaan itu. Oleh karena kasih Allah kita diselamatkan. Kita sudah bebas dari belenggu dunia. Puji Tuhan, ini nyanyian Musa. Dan masih panjang nyanyian Musa. Ya. Tadi dikatakan bahwa
mereka tenggelam seperti batu. Mereka itu bangsa Mesir. Ya. Dan kemarin saya melihat di YouTube, di laut itu banyak bangkai kereta sekarang ditemukan. Di dalam laut itu banyak bangkai kereta Mesir. Bukti bahwa cerita Alkitab itu bukan karangan. Ya, itu peristiwa nyata. Pembelaan Allah sungguh luar biasa. Jadi pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami kesusahan, kalau kita bisa lepas dari itu, melewatinya, kita pun akan ada nyanyian yang luar biasa. Saudara, mungkin lagunya lagu lama, tetapi saudara menikmati dengan nyanyian baru di dalam hati saudara. Kemarin saya lihat di TV itu, saya mendengarkan lagu lama, tapi di rumahnya penak. Lagunya cuma Haleluya 12 kali. Tapi saya menikmati saudara. Cuma haleluya, 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 haleluya. Saya nyanyikan itu, ikut nyanyi itu, rasanya adem di hati. Lagu ini sederhana, saudara, tetapi membuat kita bisa bersyukur. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun diberi kesempatan untuk mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kekurangan, supaya kalau sudah lewat semuanya, saudara bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan keluar dari hati saudara. Bukan karena diajak nyanyi, enggak. Saudara akan menyanyikan itu dalam hati saudara, dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Ini nyanyian Musa. Kembali kita akan melihat dari Wahyu pasal yang ke-15 tadi. Kita akan membaca ayat yang ketiga tadi. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Ada dua nyanyian. Nyanyian Musa itu mereka keluar dari Mesir. Ya. Nyanyian Musa itu dinyanyikan karena mereka punya pengalaman ilahi. Bagaimana Tuhan menolong, menuntun mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan menjaga, melindungi, memelihara mereka selama perjalanan. Sekarang ada nyanyian anak domba. Anak domba ini menyanyikan kemenangan kita dari tantangan karena iman kita kepada Tuhan. Kalau di pasal 13 tantangannya untuk anak Tuhan mengalami penderitaan banyak. Nah sekarang ada nyanyian anak domba, yaitu nyanyiannya besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah selalu, Raja segala bangsa yang maha
lagunya, pujiannya sedikit pun tidak ada untuk kita. Semuanya untuk memuliakan Tuhan. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Ini pujiannya. Jadi kalau kita nyanyikan pujian ini sudah, ini nyanyian kemenangan anak-anak Tuhan di akhir penderitaannya. Tanpa dikomando, saudara akan nyanyikan pujian ini. Karena kita sudah melewati penderitaan. Kalau bangsa Israel sudah melewati bahaya dari Mesir, untuk anak-anak Tuhan melewati ancaman antikris, sudah menang, kita sudah lewat, dan kita bisa menyanyikan pujian besar dan ajaib karya. Kita nyanyikan pujian itu. Setiap pujian yang kita nyanyikan itu sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan, bukan karena kita bisa atau karena kita biasa. Lagu pujian kita itu selalu baru. Boten bendino lagu ini panggah kuwi ya. Kalau anak Tuhan enggak. Karena ada roh pujian di sini. Muncul pujian-pujian baru. Saya bersyukur ada anak-anak Tuhan yang diberi karunia untuk mengubah ayat-ayat ini menjadi pujian. Salah satunya adalah Wahyu pasal 15 ayat yang ketiga. Sudah dinyanyikan dan kita bisa menyanyikan. Itu merupakan nyanyian kemenangan. Bagaimana orang-orang yang sudah melewati penderitaan, mereka sudah berdiri di tepi laut kaca. Ada kecapi. Mereka memuji dengan pujian besar dan ajaib karyamu. Adil dan benar jalan. Ini satu pengagungan yang merupakan satu pengalaman anak-anak Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan siapa yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkaulah saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Semua nanti orang akan datang sujud menyembah Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tersisa dari hukuman. Mereka orang yang percaya akan sujud menyembah Tuhan. Kalau saat ini mereka tidak mau, monggo silakan. Mereka tidak mau datang, jangan dipaksa saudara. Ada waktunya. Rasul Paulus berkata bahwa setiap lutut akan bertelur, setiap mulut mengaku, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Mau ibadah tadi saya nyetel khotbah dari orang yang baru percaya Tuhan. Dia merupakan aktivis di agamanya yang lama. Sekarang sudah percaya Tuhan. Dia kupas firman Tuhan. Bandingkan dengan yang lama, itu sangat berbeda. Ya, belum selesai, saya masuk ke bagian tadi. Nah, saya nantikan nanti saya lanjutkan lagi. Jadi semua bangsa itu akan sujud menyembah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur saudara hari ini sudah sujud menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Gak perlu dipaksa. Saudara sudah datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian-pujian untuk Tuhan. Sudah, kalau saudara dipenuhi dengan pujian, saudara gak usah minta, gak usah berdoa.
hati saudara dipenuhi sukacita. Kekayaan itu rasanya enggak berguna. Kekayaan itu rasanya nomor sekian. Hati kita dipenuhi damai sejahtera, sukacita. Dan itu tidak bisa diukur dengan nominal berapa juta. Ya. Kalau ada orang yang masih mengukur segala sesuatu itu dengan nilai, ya orang itu akan selalu kurang. Ya, kemarin saya menyampaikan sesuatu pada seseorang, ini harga obat, saya katakan obatnya itu mahal. Saya nggak ngomong harganya tadi, obat itu mahal. Saya dulu beli Winahome itu 1.050.000, itu kecil. Terus dia soalnya ngomong mahalnya berapa juta. Dia menilai semuanya dengan kuat, tidak melihat kesungguhan perhatian orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kalau sudah menikmati pujian, menikmati kemuliaan Tuhan, rasanya kita tidak menilai apa yang kita punya. Yang kita nilai itu kedekatan kita kepada Tuhan. Saudara akan merasakan itu pada saat saudara sudah lepas dari permasalahan, saudara sudah selesai dari penderitaan, saudara akan merasakan itu. Rasanya uang itu tidak ada nilai. Jadi Bapak Ibu jangan menilai segala sesuatu, jangan diukur dengan materi, dengan uang. Mari kita nilai kasih Allah yang begitu besar. Pertolongan Tuhan yang kita alami itu luar biasa. Jadi mari kita nyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan nyanyikan pujian ini besar dan ajaib.